di stasiun Cibadak itu kilometer arah mau dari Jakarta ke stasiun. Tadinya itu ada kejadian kereta yang terguling. Nah, setelah saya keluar, ya kembalikan lagi bahasanya ke kamar mandi. Nah, itu ada sesosok kepala. Bapak kira-kira tahu nggak sih sosok mana yang sering banget nampakkan diri dan paling usil lah? Ya, yang sampai detik ini, sampai kemarin, kalau nggak salah kakak saya dari Jakarta pulang ke sana. Sampai kakak saya tidur itu, si tempat tidur tuh dikoyak-koyak terus. Sampai digini-gini, sampai loncat kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Kembali lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Gimana jadinya kalau kalian tinggal di rumah peninggalan Belanda selama 35 tahun lebih? Tentunya nih, banyak kejadian-kejadian mistis yang aneh di luar nalar manusia yang dialami sama Pak Toto dan juga keluarganya. Yang penasaran dengan kisah seperti apa? Langsung aja nih kita sapa narasumber kita, Pak Toto. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Johan Arya dari Titik Koma. Bang Johan Arya. Pak Toto, Siap. dari Sukabumi ya? Ya, alhamdulillah saya di Sukabumi dari mulai tahun 75. Tahun 75? 75. Oke, Pak Toto ini tadi kita di belakang layar sempat bercerita sedikit. Katanya Pak Toto ini mau menceritakan kejadian pada saat beliau tinggal di rumah dinas yang notabene rumah dinas ini ternyata bekas peninggalan kolonial Belanda ya Pak ya? Betul. Betul. Oke. Pak, itu rumahnya sendiri dibangun itu kalau boleh tahu dari tahun kapan Pak? Kalau setahu saya pada dulu orang tua saya bercerita dengan anak buah bapak saya. Kebetulan pada waktu saya diam di perumahan sekarang dibilang PT KAI, itu bapak saya tuh kepala stasiun di Cibadak. Iya. Tuh. Dari mulai tahun 1974. 74. Berarti rumah itu ada di tahun segitu? Sebelumnya. Sebelumnya? Kalau dihitung sampai sekarang itu kurang lebih 1 abad lebih. 1 abad lebih. 1 abad lebih. Nih, Pak, saya udah penasaran banget nih Pak, pengen tahu kisah lengkapnya dan cerita fullnya seperti apa sih Pak? Dan saya yakin juga teman-teman di rumah penasaran nih Pak, mau denger versi lengkap dari Pak Toto. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, saya mau ngajak semua nih, buat teman-teman yang punya kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber seperti Pak Toto, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi saya atau Instagramnya Titik Koma. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Pak Toto, gimana Pak cerita lengkapnya Pak? Cerita lengkapnya saya menduduki rumah tersebut di tahun 1975. Saya mengikuti orang tua saya. Orang tua saya tugas di stasiun tersebut. Nah, pas waktu saya pertama masuk di rumah tersebut, ya yang namanya juga zaman dulu, itu ada yang namanya perasaan saya itu mistis itu ada. Tapi pada waktu itu kita itu belum jelas mistis itu ada atau tidaknya. Gitu. Setelah saya ngikutin dari hari, bulan ke tahun, bahwa apa yang dirasakan oleh saya pribadi itu benar adanya ada. Mulai dari kejadian pada waktu itu dulu di stasiun Cibadak itu kilometer
arah mau dari Jakarta ke stasiun, tadinya itu ada kejadian kereta yang terguling. Anjloknya kereta tersebut pada waktu itu banyak korban. Nah, si korban itu untuk dievakuasinya itu dibawa ke stasiun. Di stasiun kereta api Cibadak. Nah, di situ ada salah satu ruang sinyal. Nah, si korban itu dievakuasi, disimpan dulu di situ korban-korbannya. Maksudnya ini Korban yang meninggal dimasukkan di situ. Nah, setelah itu 2 hari atau 3 hari kemudian, di situ banyak kejadian-kejadian yang membayangi yang mayat-mayat yang sudah korban itu. Jadi ada bahasa bergentayangan, ada yang nangis, ada yang minta tolong pada waktu itu. Nah, saya itu kan adanya di perumahan saya itu di depan stasiun yang saya alami dan diduki rumah tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut ada suara-suara yang kita tadinya tidak hafal, tidak tahu suara apa. Dan awal mulanya kan suara nangis terus. Nah, setelah beberapa bulan ke sana dan saya mengalami itu, setelah 1 tahun ke sana itu banyak kejadian-kejadian yang saya tidak disangka-sangka. Itu satu kejadiannya karena rumah saya yang ditempatin perumahan tersebut itu kan dibangunnya tuh bentuknya zaman Belanda, kolonial Belanda. Nah, di ruangan tersebut itu di rumah saya itu yang ditempatin itu ada 3 kamar. 3 kamar itu, satu kamar itu kurang lebih ukuran satu kamar itu 12 kali 8. Satu ruangan kamar itu. Nah, kebetulan saya itu tempat tidur saya itu adanya di ruang tengah kamar. Nah, antara rumah kamar itu, kamar mandi itu terpisah. Jadi dari kamar ke kamar mandi kita itu kurang lebih di 100 meter itu keluar. Jauh ya Pak ya? Jauh. Nah, pada saat itu kita juga percaya atau nggak percaya pada waktu itu. Karena pada waktu itu air waktu zaman dulu itu bukan seperti yang sekarang. Itu kalau bahasa dari Sukabumi itu ditimba. Ditimba untuk masuk ke kamar mandi yang luasnya bak tersebut kurang lebih antara 4 sampai 6 meter. Itu baknya itu luasnya dan kedalamannya kurang lebih 1,5. Nah, itu ditimba. Ditimba tersebut memakai talang. Nah, di talang itu kan ada lubang untuk talang. Nah, 2 kali atau 3 kali kejadian pada waktu itu, kalau nggak salah saya itu jam 12 sampai jam 1. Pas saya mau ngambil air, melihat di talang itu ada sesosok tangan. Sosok tangan. Awalnya itu sedikit. Lama-lama pas dilihat, si tangan itu tetap maju dan sangat besar, dan di sini itu kayak berbulu. Nah, jadi pas waktu kita dibilang, "Hai," bukannya dia tuh hilang, malahan tambah langsung gede. Nah, di situ saya baca istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, lama setelah membacakan itu, lama-lama dia itu turun. Tuh, itu kejadian awal pertama. Benar atau enggaknya ternyata iya. Nah, itu. Terus kejadian yang kedua itu pada waktu tidur. Pada waktu tidur, karena waktu dulu itu tidak ada lampu ya, listrik kayak sekarang tidak ada. Oh, belum listrik. Belum.
belum ada waktu itu listrik itu, kalau bahasa dulu itu lampu tempel yang pakai minyak tanah itu. Bukan dulu pakai patromak, enggak, pakai lampu tempel. Nah, setelah saya keluar, ya kembalikan lagi bahasanya ke kamar mandi lagi. Nah, itu ada sesosok kepala, cuman kepala doang. Itu berjalan. Itu kalau saya dilihat itu wanita, cuman kepala segini aja. Jalan sambil tertawa, rambut segini, sampai ketawa, itu kan. Nah, di situ saya juga bilang astagfirullahaladzim, istighfar. Nah, kalau yang kepala ini itu biasanya keluarnya itu kalau nggak malam Selasa, malam Jumat. Kenapa tuh, Pak? Karena dulu yang sepengetahuan saya pada waktu itu, dikarenakan cerita dari anak buah bapak saya, bahwa rumah tersebut tadinya itu rumah peninggalan Belanda, dan orang-orang yang bekerja orang Indonesia itu dan tidak melaksanakan tugas dengan baik, makanya ada yang namanya hukuman. Hukuman tersebut ada posisinya itu di belakang rumah, tapi belakang rumah ini satu. Jadi ada di belakang rumah yang ditempatin pada waktu itu dua, yang satu dan yang satu. Di situ ada bentuk kayak, sampai detik ini ada. Kalau nggak percaya, coba nanti lihat. Kayak bentuknya kayak sel tahanan besi di situ. Nah, di situ orang tersebut, orang warga kita itu pada waktu itu dipenjarakan di sana dan tidak dikasih apapun, cuman disiksa saja. Nah, di situ banyak yang jadi korban meninggal. Ada juga yang bunuh diri dengan maksud ingin mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Nah, makanya kalau menurut saya, kenapa ada sosok kepala aja? Mungkin apa yang diceritakan oleh orang tua saya dulu itu. Jadi itu kejadian yang sudah biasa, itu kepala manusia. Nah, ada kejadian lagi yang sangat saya juga seumur hidup kaget. Yaitu di tempat itu juga ada satu halaman tanah yang luasnya kurang lebih 4 kali 6. Situ kalau dulu orang tua saya dipakai jemuran. Oke. Nah, kita kan sebagai tetangga itu harus saling kan. Pada waktu itu tetangga saya itu, dia itu lagi menggali buat sumur baru. Dan tanahnya tersebut kan sulit untuk dibuang. Ini kemana dibuang tanah itu? Nah, kebetulan pada waktu itu ada lahan tanah di situ. Dan mereka juga kulonwon dulu, permisi, kebetulan saya itu pada hari Jumat itu, saya itu lagi sholat Jumat dulu. Cuman izin kepada istri, kata istri nanti aja nunggu saya. Tapi mungkin si orang tersebut sudah membawa tanah tersebut. Nah, si tanahnya itu ditaburkan ke situ, tempat situ. Nah, setelah saya pulang dari Jumatan, istri saya bilang tetangga itu buang tanah di tempat itu. Saya juga terus terang aja, Mas, kaget. Saya langsung cek ke sana. Ada saksinya juga, sekarang udah meninggal tapi almarhum Abi. Saya cek ke sana. Pas saya cek ke sana, subhanallah, saya juga istighfar. Di situ ada pohon pisang, kurang lebih ada 15 pohon di situ. Pas saya lihat tanah yang ditabur di situ, itu Mas, langsung si tanah itu dengan pohon pisang itu langsung naik, Mas. Naik. Ini saksi mata saya, telinga saya, kaki saya, itu saksi. Sampai saya bilang la ilaha illallah. Kok bisa begini? Saya juga aneh.
Jadi nggak tahu tanah tersebut apakah orang itu, kalau menurut dulu kalau dibilang itu harus, kata orang Sukabumi itu permisi. Kalau kata orang Sunda punten-punten. Nah ini tidak. Maka terjadilah sampai hari ini, detik ini, rumah tersebut masih ada. Apa yang dijelaskan oleh saya. Kalau ada yang misalkan, maaf aja ya Mas, mau uji nyali, monggo silakan. Ya, monggo silakan. Kalau mau ada nyul. Masih berdiri kokoh bangunannya? Alhamdulillah yang depan itu masih, cuman yang ke belakangnya agak udah dimakan usia mungkin ya. Kalau untuk kamar mandi, dapur dengan kamar tahanan itu masih ada, masih utuh. Tapi masih ada furniturnya nggak Pak? Furniturnya sudah nggak ada. Tinggal bangunan tok aja? Bangunan aja. Karena pada waktu itu pergantian pimpinan itu semua diangkat barang, semua diganti. Itu. Jadi kalau bangunan itu sampai detik ini tidak ada perubahan. Luasnya kira-kira berapa sih Pak? Luasnya kalau nggak salah itu 500 meteran. 500 Dari depan sampai ke belakang. lumayan ya. Lumayan. Oke. Itu kan dari versi Bapak ya Pak? Betul. Yang benar-benar langsung mengalami kejadian, bukan katanya nih. Betul. Nah, kalau selama Bapak tinggal di sana berpuluh-puluh tahun nih Pak, dari keluarga Bapak sendiri pernah nggak sih ada yang ngalamin kejadian-kejadian mistis atau aneh kayak gitu Pak? Ya, saya jawab karena pada waktu keluarga saya itu yang paling utama itu almarhumah ibu saya. Kalau ibu saya itu, kalau saya bilang tiap hari lah. Kalau ibu saya bilang, karena pada waktu dulu itu ibu saya itu kalau orang Sunda bilang tahrim. Sebelum mau ngaji subuh itu, ibu saya itu selalu bangun subuh. Nah, di situ kadang-kadang di sebelah untuk nyucinya itu kadang-kadang ada ibu-ibu lagi nyuci. Pas ibu keluar, siapa yang nyuci? Ditanya sama ibu almarhumah saya. Kok ada yang nyuci? Siapa? Pas ibu saya balik lagi ke dalam, membangunkan almarhum bapak saya. Ternyata pas dicek itu, yang disangkanya almarhumah ibu saya itu lagi nyuci, ternyata tidak ada. Sampai almarhum bapak saya bilang, nggak ada. Tapi almarhumah ibu saya bilang, ada, tetap ada dan tidak ada. Nah, setelah itu 2 bulan kemudian, ternyata almarhum bapak saya juga pernah melihat. Itu ada seorang, kalau dibilang almarhum bapak saya itu, ada orang tinggi, gede, dan ganteng. Saya Tinggi, gede, dan ganteng, tapi katanya lihatnya tuh kayak orang Belanda. Gitu. Jadi setelah itu kejadian-kejadian berikutnya itu ada juga yang kerja. Itu tadinya dia itu bilang yang namanya juga manusia, ada yang berani dan tidak berani. Dan dia berbicara ke saya bahwa dia berani. Sudah nggak ada apa-apa. Saya juga udah berpengalaman begini. Ternyata dia baru 2 hari, Mas, nginep di situ. Dan dia langsung pada waktu tidur itu dia tidak bisa bicara, Mas. Karena perasaan dia tuh kayak ada yang nyekut. Dia nggak bisa ngomong. Nah, besok harinya dia baca ini, baca itu sebisa dia. Tetap besok dia bertahan itu, dia itu yang mengganggu dia tuh datang lagi. Yang akhirnya orang tersebut yang dibilang pemberani itu, dia mundur, Mas, pulang. Pulang, Mas. Mungkin kalau kita melihat podcast ini, kalau beliau lihat, mungkin dia ketawa. Mungkin dia ketawa, oh benar. Itu. Jadi alhamdulillah juga Bang John di titik koma ini juga pembelajaran. Jadi jangan sampai
anak saya, tetangga-tetangga saya yang sekarang sudah dewasa, dan dia sering melewati rumah tersebut. Cuman mungkin dia mau bertanya ke siapa, dan dulu itu tuh apa sih rumah tersebut. Oke. Ya kan? Dengan adanya podcast ini yang dipandu oleh Bang John Arya di Titiko, ya ini menambah juga wawasan sejarah juga buat dia. Itu kan. Jadi kalau melihat dengan podcast ini, jadi menurut saya ini sangat bermanfaat, terutama bagi anak saya dengan tetangga-tetangga saya yang setiap hari melewati rumah tersebut. Mungkin dulu ataupun orang tuanya sekarang, kebanyakan kan sekarang itu pendatang di daerah tersebut. Jadi jangankan anaknya, mungkin orang tuanya belum tahu sejarah rumah itu. Nah, makanya setelah saya konfirmasi berbicara dengan Bang John di sini, mudah-mudahan dengan penjelasan ini, oh berarti rumah tersebut itu ada sejarahnya mungkin. Itulah, jadi yang lainnya mungkin ada yang pernah melihat, itu ada yang pernah melihat, cuman dia tuh kebingungan. Ada kadang-kadang sesosok nenek-nenek, kadang-kadang ada sesosok ibu-ibu, jadi banyak lah sebetulnya, tapi dia tidak berani menceritakan itu. Jadi intinya rumah perumahan tersebut awalnya itu rumah pada waktu kolonial Belanda. Pada waktu itu bukan PT KAI, yaitu PNKA dulu. PNKA, PJKA, Perumka, baru PT Kereta Api sekarang. Jadi mungkin yang nonton juga sekarang dari karyawan PT KAI juga belum paham itu. Ya, karena mereka tuh tahu udah dilahirkan atau belum, ataupun masih kecil gitu kan. Tapi yang saya alami, mungkin kalau ada dari keluarga besar PT KAI, bapak saya dulu almarhum Sudirman dulu menjadi kepala stasiun di situ kurang lebih di 30 tahun. Dan beliau pensiunnya itu yaitu di Jakarta, di stasiun kota Jakarta di Keuangan. Setelah itu pensiun beliau. Setelah pensiun 3-4 tahun beliau meninggal. Nah, itu tadinya diteruskan rumah tersebut oleh saya. Nah, sekarang beliau sudah meninggal, sudah tidak ada dengan ibu, ya udah itu dikosongkan. Itu ceritanya. Pak Toto, kalau untuk kosongnya itu ditinggalkan sama keluarga Bapak dari tahun berapa berarti? Kalau saya nggak salah itu di 1998. 98 kosong. 98. Dari situ ada yang ngisi lagi atau enggak? Itu pernah ada yang ngisi, tapi itu cuman disekat. Dari pihak PT KAI ada yang dikontrakan, tapi nggak berani, Mas. Yang di belakang nggak berani ngisi. Cuman yang di depannya aja yang berani ngisi. Yang belakang dia nggak berani. Sampai di depan itu tadinya waktu dulu kamar orang tua saya. Nah, sekarang di depan itu di kontrak itu dia itu bikin kamar mandi di depan sekarang. Karena ketakutan itu. Sampai sekarang itu dia nggak berani. Siapapun nggak berani ke situ. Jadi kalau ada netizen yang penasaran apa yang dibicarakan oleh saya sekarang, ingin tahu sih lokasinya apakah benar yang diceritakan oleh saya, monggo silakan hubungi Mas John. silakan itu ya. Tapi gini Pak Toto, dari beberapa banyaknya bisa dibilang astral yang ada di sana ya Pak ya, yang terutama yang pernah Bapak lihat gitu. Bapak kira-kira tahu nggak sih sosok mana yang sering banget nampakkan diri dan paling usil lah? Ya, yang sampai detik ini, sampai kemarin kalau nggak salah kakak saya dari Jakarta pulang ke sana. Jadi sekarang itu antara perumahan yang pernah didiamin oleh saya, sekarang kan kita punya rumah sampingnya, Om. Nah, kemarin aja, Om, kakak saya yang dari Jakarta tidur di kamar depan. Sampai kakak saya tidur itu, si tempat tidur tuh
Dikoyak-koyak terus. Sampai digini-gini. Sampai loncat kakak saya. Sampai lari ke adik saya bilang, katanya barusan tidur ada yang dikoyak-koyak gitu. Tapi kata adik saya, nggak apa-apa. Tapi diulang lagi tetap. Nah, setelah itu tidur, yaitu kembalikan lagi yang sesosok itu, yaitu kepala manusia yang cewek itu. Jadi yang sering keimpikan atau dengan real nyata itu kepala manusia. Itu yang sering, kepala manusia. Wah, ini nih yang sering menampakkan diri nih. Ya, kepala manusia. Jadi segini aja, Mas. Jadi nggak ada tubuh ini, nggak. Kepalanya aja. Jalan aja, jalan. Kalau dibilang kayak sinetron, tapi ini enggak sinetron. Jadi kalau orang bilang, wah bohong itu cerita kayak sinetron, silakan kalau mau coba. Oke, kalau sosok ini punya sebutan nggak sih Pak, atau nama gitu yang kira-kira Bapak tahu gitu? Kalau dibilang itu, kalau dulu cerita dari orang tua, katanya itu nenek. Nenek. Ya, tapi nenek itu nenek siapa? Wallahu alam, kita nggak tahu. Wah, ini yang menjadi misteri sampai sekarang. Itu nenek katanya. Tapi nenek itu nggak tahu siapa. Rumahnya masih ada lagi nih. Ya. Oke, jadi teman-teman, khususnya penonton Titik Koma ya, dan warga bumi semuanya, selain podcast, kita juga bakal melakukan sidak misteri di segmen baru kita ini. Jadi ya semoga aja kita punya kesempatan untuk bisa mampir ke Sukabumi dan mendatangi langsung atau menyidak langsung lokasinya tersebut bersama dengan Pak Toto, tentunya bersama dengan teman-teman lainnya. Tapi kira-kira boleh nggak sih Pak kalau kita main ke sana Pak untuk melakukan sidak secara langsung gitu? Pengen nyari tahu sebenarnya sosok si nenek ini tuh siapa dan udah sejak kapan ada di sana gitu Pak? Ya, kalau saya pribadi sih, ya monggo, silakan saja. Karena kan itu tidak ada dibatasi dan batasan. Karena rumah tersebut, meskipun itu yang disebutkan, perumahan untuk saat ini disebutkan PT KAI ya. Tapi itu sudah tidak terurus. Oke. Sudah tidak terurus. Cuman namanya aja perumahan PT KAI, tapi tidak terurus gitu. Jadi kalau Bang John Arya dengan rekan-rekan mau silaturahmi, terus lagi mau membuktikan cerita yang saya barusan ungkapkan, kalau saya sangat senang. Aduh, sangat senang, silahkan ya. Mungkin ini menjadikan wawasan, ini menjadikan keraguan, apakah betul sih atau enggak yang disebutkan oleh saya itu, dan benar enggak yang disebutkan ada makhluk kayak begitu itu kan perlu pembuktian gitu kan. Tapi bukti itu ada yang bisa secara kasat mata langsung, ada yang bisa dirasakan oleh tubuh kita sendiri. Itu masing-masing mempunyai perasa. Ya, perasa itu bukan berarti dari batin aja, tapi kasat mata juga bisa melihat. Terus aura juga kita bisa rasakan, mulai dari perasaan kita, takut atau enggaknya. Apa yang dibilang oleh saya itu, monggo Mas, silakan. Kalau ada waktu ya kita panjang umur, sehat, monggo Mas, silakan. Yang setuju untuk kita datangi lokasinya langsung, teman-teman bisa langsung komen di kolom komen untuk bilang sidak misteri. Kalau gue pribadi sih pengen banget ya, sekaligus kita sowan langsung nih ke tempat nostalgianya Pak Toto ya Pak ya. Ya. Harapannya Pak, terakhir Pak, untuk tempatnya itu kira-kira Bapak pengen apa sih? Ya, kalau harapannya tempat tersebut, karena kan tempat tersebut itu kan cagar budaya ya. Itu minimal untuk institusi PT KAI meminta untuk diurus lagi, karena itu jelek gimana, itu kan tempat sejarah. Itu Ya kan, tempat sejarah diurus, dan ya kalau mau dibilang, kalau mau diisi ya diisi, kalau yang enggak ya diurus saja gitu. Jadi untuk mempertahankan cagar budaya tersebut, karena ini nilainya sejarahnya sangat. Kalau menurut saya pribadi, karena saya itu sebetulnya jujur-jujur aja, saya itu pencinta
rumah-rumah tua. Wah, sama kita, Pak. Ya kan? Jadi rumah tua itu sebetulnya bukan dipugar, tapi harus dipertahankan. Nah, jadi himbauan saya kepada pihak yang berkepentingan, ya termasuk PT KAI juga untuk saat ini, bukan di Cibadak saja. Ya, perumahan yang disebutkan perumahan PT KAI yang mana aja yang belum terurus, tolonglah diperhatikan. Gitu kan, ya. Karena kita mengisi kemerdekaan yang ke-80 ini bukan berarti kita merdeka dan sebagainya, bukan. Tolong isi aja itu, rawat aja peninggalan sejarah itu, dan kalau bisa ditata dengan rapi lagi. Itu aja. Minimal difungsikan atau dialihfungsikan, Pak ya. Betul. Gitu. Oke. Pak Toto, sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir dari Sukabumi jauh-jauh kemari dan menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi ya Pak ya, dari tahun 70-an sampai saat ini. Tentunya pasti banyak banget nih kenangan-kenangan yang masih tertinggal di sana ya Pak ya. Ya, bagi Bapak dengan keluarga di sana ya Pak ya. Dan ya teman-teman, mungkin segitu aja ya kisah dari Pak Toto. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan sekali lagi, gue mau ngajak kalian yang tentunya punya pengalaman-pengalaman mistis atau kisah menyeramkan lainnya. Kalau kalian mau jadi narasumber seperti Pak Toto dan duduk di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma atau ke Instagram pribadi gue. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Pak Toto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.